Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar mentadabburi kitab Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah sampai kepada surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir adalah surat yang ke-74, yang surat ini merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 56 ayat. Yang kurang lebihnya secara umum surat ini berbicara tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk mulai berdakwah, mendakwahkan dakwah tauhid agar mereka hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Dan surat ini juga bercerita tentang seorang yang Allah beri kenikmatan berupa harta, anak dan kedudukan, tetapi dia ingkar. Dia adalah pembesar Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah sihir yang diajarkan dari orang-orang terdahulu dan juga merupakan qaulul bashar, perkataan manusia. Kemudian ayat-ayat di surat ini juga menjelaskan tentang neraka Saqar, neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwasanya Quran itu adalah buatan manusia, dan juga bagi mereka yang meninggalkan sholat dan juga mempunyai sifat kikir, yaitu tidak menafkahkan amanah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Baik para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada penjelasan ringkas daripada tafsir surat Al-Mudaththir, kita baca dulu surat ini, yang mana insyaallah sepertinya surat ini akan kita bagi dua karena panjang yang 56 ayat yang ada di surat ini, insyaallah. Jadi dua pertemuan. Kita baca surat Al-Mudaththir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Dharni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida.
sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan pertama ini kita ayat 1 sampai ayat 30 dulu, nanti sisanya pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mudaththir yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya adalah surat Makkiyah. Surat yang awal-awal turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ada khilaf di sini bahwa apakah surat Mudaththir adalah surat yang pertama turun daripada surat Al-Alaq ataukah setelahnya ataukah yang kedua. Ada pula yang berpendapat bahwasanya bahwa surat Mudaththir itu surat yang keempat setelah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Mudaththir. Akan tetapi pendapat yang kuat adalah surat Mudaththir adalah surat yang kedua yang turun setelah surat Al-Alaq. Al-Mudaththir memiliki makna yang sama dengan surat Al-Muzammil yang berarti berselimut. Karena dalam bahasa Arab ad-dithar itu adalah sebutan untuk pakaian yang dipakai setelah asyiar. Jadi asyiar adalah pakaian yang menempel langsung dengan jasad. Adapun lapisan yang kedua atau setelahnya disebut ad-dithar. Sehingga ad-dithar bisa bermakna selimut atau pakaian yang lain di atas asyiar. Karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang Al-Ansar, kaum Al-Ansar, Al-Ansar syiar, wan nasu dithar. Orang-orang Ansar adalah syiar dan manusia yang lainnya selain Ansar adalah dithar. Walau anan nas istaqbalu wadiyan atau sya'ban. Sekiranya manusia itu melewati suatu lembah atau bukit. Ya, wastaqbalatil ansar wadiyan. Sedangkan orang Ansar itu menghadap lembah yang lain. La salaktu wadiyal ansar. Maka aku akan meniti lembah yang ditempuh oleh kalangan Ansar. Walau la hijrah lakuntu mra'an minal Ansar. Dan sekiranya bukan karena hijrah, aku dari kalangan Ansar. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan di hadis ini orang-orang Ansar itu syiar. Karena keutamaan mereka terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang menolong beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diusir oleh kaumnya dari Mekah. Sedangkan manusia yang lain selain Ansar ada dithar. Karena keutamaan mereka itu setelah keutamaan kaum Ansar. Karenanya dithar juga disebut sebagai selimut karena merupakan pakaian kedua setelah syiar, yaitu pakaian yang menempel langsung pada tubuh. Adapun kaitan antara surat Mudaththir dan Muzammil adalah kandungan surat Muzammil itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berijtihad berkaitan dengan ibadah qasirah, yaitu apa? Itu tahajud. Yang mana salat tahajud ini adalah bekal seorang dai sebagai hal yang bisa menguatkan dia dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Sedangkan Al-Mudaththir perintah dari Allah Subhanahu wa taala ke nabinya untuk berijtihad dalam ibadah yang muta'addiyah.
yaitu ibadah yang langsung berkaitan dengan dakwah. Yaitu pada siang hari atau malam harinya, dan malamnya dikuatkan dengan sholat tahajud yang Allah perintahkan di surat Al-Muzammil. Jadi, qum fa'anzir. Bangunlah wahai Muhammad, lalu berilah peringatan. Maka surat Al-Muzammil berkaitan dengan hal yang mencharge imannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat malam. Sedangkan surat Mudaththir adalah ibadah yang bermanfaat untuk orang banyak, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke ayat per ayat daripada surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang yang berselimut. Para ulama menyebutkan tentang asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya surat Al-Mudaththir. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jawartu bi Hira." Ketika aku berdiam diri di Gua Hira, jadi setelah selesai, qadaitu jiwari habat. Setelah selesai aku pun beranjak keluar dan menerusi lembah. Panudi itu, kemudian aku mendengar ada seorang yang memanggilku, an yamini falam ara syai'an. Aku menoleh ke kanan, aku tidak melihat seseorang. Wa nadartu an shimali falam ara syai'an. Aku melihat ke kiriku, tidak melihat sesuatu. Wa nadartu khalfi, aku melihat ke belakang, aku tidak melihat sesuatu. Farafa'tu ra'si. Kemudian aku melihat ke atas, menengadahkan pandanganku. Fa'idhal malak alladhi ja'ani bihira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardh. Ketika aku arahkan pandanganku ke atas, aku melihat malaikat yang sebelumnya mendatangiku di Gua Hira tengah duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Kemudian aku merasa ketakutan hingga aku jatuh tersungkur ke tanah. Lalu aku pun segera pulang menemui keluargaku, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian aku katakan, dathiruni, dathiruni. Selimuti aku, selimuti aku. Maka aku pun diselimuti. Fanazalat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ila qawlihi warrujja fahjur. Kemudian turunlah ayat ini, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, sampai ayatnya warrujja fahjur. Riwayat ini merupakan dalil yang menguatkan bahwasanya Al-Mudaththir adalah surah kedua dari setelah surat Al-Alaq. Kenapa? Rasul menyebutkan tadi, didatangi malaikat Jibril yang pernah datang kepada beliau di Gua Hira. Sedangkan kita tahu bahwasanya surah yang turun di Gua Hira adalah surat Al-Alaq. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi tenang, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepadanya, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil dengan Nabi wahai Muhammad, ya Muhammad. Tapi Allah mengatakan, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Dan ini adalah metode dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kelembutan di dalam memanggil seseorang yang dipanggil sesuai dengan keadaan orang itu berada. Sekarang Rasulullah sedang berselimut, maka dipanggil ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Bangunlah, fa'anzir, lalu berilah peringatan. Sebagian ulama mengatakan bahwa sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah ini, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lagi beristirahat. Beliau terus berdakwah hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menyampaikan risalah agama Islam, sehingga agama ini bisa tersebar ke seluruh penjuru bumi. Warabbuka fakabbir, warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhan. Sebagian para ulama, dan diantaranya adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, menafsirkan dalam tafsirnya bahwasanya ayat ini warabbaka fakabbir itu mengisyaratkan agar tujuan beliau berdakwah adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ayat ini mengisyaratkan bahwasanya seseorang ketika berdakwah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan untuk mengagungkan dirinya ataupun memperbanyak pengikutnya, melainkan agar manusia di dalam dakwanya ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala saja. Peringatan ini sangat penting sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya mengatakan, "Li'anna katsiran law da'a ila al-haq fa huwa yad'u ila nafsi." Sebab kebanyakan orang kalau mereka berdakwah, mengajak kepada kebenaran, justru mereka mengajak kepada dirinya sendiri. Tentu kita lihat betapa banyak orang yang berdakwah, meskipun yang diseru adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata ada benih-benih yang ditanamkan oleh syaitan yang dia terbawa, sehingga ia menyeru bukan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mengagungkan dirinya sendiri. Mengajak orang untuk ke kelompoknya, mengajak orang untuk uh, menjadikan dirinya itu pusat perhatian, menjadikan dirinya itu besar dan melupakan bahwasanya dakwah tujuan yang utama adalah untuk pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang ikhlas dalam berdakwah itu tidak melihat dari mana eh, perkataan siapa yang akan sampai kepada orang yang didakwahi. Dia tidak melihat itu dari diakah atau dari orang lain. Yang penting apa? Pengagungan terhadap Allah itu terwujud. Orang masuk Islam dan mengagungkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari dirinya atau dari orang lain. Jauh dia dari rasa hasad. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari perintah ini Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam mulai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan uh, perintah sholat. Karena sebagian ulama uh, menyebutkan bahwa ayat ini itu berkenaan dengan sholat. Ini tentunya pendapat yang lain. Sehingga Rasulullah melaksanakan sholat sedang ada perintah orang buka fakab. Sebagaimana yang beliau katakan, miftahus sholah at-tahur, tahrimu at-takbir, tahlilu at-taslim. Muka sholat adalah bersuci, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya ayat ini umum. Bukan hanya berkaitan dengan sholat. Berkaitan juga tentang dakwah sebagaimana pendapat yang pertama tadi. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang keempat, wathiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Secara umum, perintah ini mengandung makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan pakaiannya, yaitu pakaian orang yang hendak sholat. Karena sebagaimana di tafsir yang kedua, yaitu mengatakan bahwasanya perintah ini adalah perintah untuk sholat. Jadi hendaklah orang yang akan sholat, dia membersihkan pakaiannya dari najis, dari hal-hal yang tidak layak dan bisa membatalkan sholatnya dari pakaian yang dia pakai. Makna yang kedua, makna majazi, ini adalah perintah kepada seorang untuk membersihkan amalannya dari kedustaan, dari akhlak yang buruk, dari kesyirikan, dari keburukan-keburukan. Karena ungkapan orang-orang Arab dahulu ketika melihat orang yang amalannya buruk, mengkhianat, suka bohong, maka mereka mengatakan thiyabuhu najis, bajunya adalah najis. Ini dua makna yang dibawakan oleh para ahli tafsir, dan hampir seluruh ahli tafsir juga menyebutkan demikian. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa makna hakiki ayat ini dalam tafsirnya, beliau membantah orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam berpakaian, yaitu berpakaian isbal, yaitu memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Beliau menyebutkan bahwasanya di antara cara agar seorang itu tidak mudah terkena najis adalah dengan tidak isbal, yaitu mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Tentunya ini untuk kaum laki-laki. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, irfa izar. Ketika dia melihat orang yang isbal, naikkan kainmu. Fa innahu atqa
wa anqa wa abqa. Karena sungguh itu lebih bertakwa, lebih bersih dan lebih jauh daripada terkena najis. Itu istinbat yang diambil oleh Imam Al-Qurtubi. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan warujja fahjur. Dan segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Dalam qiraah yang lain warujza fahjur. Riwayat yang lain mengatakan warijza fahjur. Jadi dengan mengkasrahkan ra. Warujza artinya adalah berhala. Sehingga makna ayat ini tinggalkan segala penyembahan kepada berhala. Sedangkan kalau qiraah yang lain warijza artinya maksiat. Jadi maknanya tinggalkan segala perbuatan maksiat. Dan kedua qiraah ini adalah qiraah yang mutawatir. Wala tamnun taktasir. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi alman dari kata tamnun maknanya adalah tadzkirul mun'am alaihi bi'in'amihi. Yaitu mengingatkan kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya tentang kebaikan-kebaikan. Terdapat beberapa pendapat ahli tafsir tentang makna ini. Yang pertama, bahwasanya janganlah seseorang itu memberikan sesuatu pada orang lain dengan harapan agar diberi balasan yang lebih banyak. Tafsir yang kedua, jangan seseorang itu melakukan dakwah. Kemudian menganggap bahwa dirinya telah berbuat banyak dalam dakwah ini. Sebagian ulama mengingatkan bahwasanya jika seorang anak cucu Adam beribadah selama hidupnya tanpa futur, tanpa malas, dia tetap belum bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan kepadanya. Maka jangan sekali seorang itu merasa melakukan amalan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah amalan itu kecil sehingga dia selalu bersemangat untuk beribadah, untuk berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari sikap ujub dan sombong. Tafsiran yang ketiga mengatakan bahwa janganlah seorang itu berbuat baik kepada orang lain dan menganggap orang tersebut itu berhutang budi kepadanya. Dan tafsir yang ketiga ini tafsiran dibawa oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan beberapa riwayat daripada ulama salaf. Maka seharusnya tatkala seorang itu melakukan kebaikan, hendaknya dia melupakan kebaikannya. Karena pada dasarnya muamalah yang ia lakukan bukan terhadap orang tersebut, melainkan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang diberikan kebaikan mau bersyukur ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Melainkan menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah berbuat baik tanpa mengungkit-ungkit kebaikan yang kita berikan itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti apa? Allah lanjutkan di sini. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwan 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafir. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena apa? Karena pamer. Pamer kepada manusia. Dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dan ini tentunya peringatan bagi kita semua. Tatkala kita berdakwah, hendaklah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa telah berjasa besar dalam dakwah. Serahkan urusan pahala itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sendiri tidak tahu apakah pahala besar, pahala yang akan kita itu peroleh besar ataupun kecil. Apakah dakwah kita diterima Allah Subhanahu wa taala
Ataukah ini berdampak atau tidak? Tugas kita hanya berdakwah. Tinggalkan itu. Serahkan itu pahala untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak usah mengungkitnya. Dan ini lebih menekankan kepada atau berpengaruh kepada keikhlasan seorang di dalam berdakwah atau berbuat kebaikan. Wali rabbika fasbir. Dan karena Tuhanmu bersabar. Dan di antara yang bisa membuat kita semangat untuk bersabar adalah kita menyadari bahwa kita bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam berdakwah pasti mengalami gangguan, baik itu fisik atau mental atau hinaan, celaan dan segala macamnya. Oleh karenanya Allah sebutkan di Quran surat Al-Asr ayat 3, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi setelah seseorang itu berdakwah, menyampaikan kebenaran, lalu dia mendapat gangguan dari orang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menasihati untuk bersabar. Sebagaimana yang dikatakan Luqman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Luqman ayat 17, "Ya bunai, aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmi." Wahai anakku, laksanakan salat. Suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi ketika kita telah tahu bahwa berdakwah kepada kebenaran itu akan mendatangkan gangguan-gangguan, maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk bersabar. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang ke-8, fa idza nuqira fin naqub. Apabila sangkakala itu ditiup. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa an'am?" Bagaimana aku merasa senang, merasa tentram. Wa sahibul qard qad iltaqamal qard wa hana jabhatahu. Sedangkan malaikat peniup sangkakala itu telah meletakkan mulutnya di sangkakala, yaitu siap untuk meniup. Dahinya telah dimiringkan. Kemudian juga thumma aqbala bi udhunihi yastami'u mata yu'maru bisayhah. Dan telinganya telah disiapkan untuk menunggu kapan dia diperintahkan untuk meniup. Maka ini membuat berat para sahabat dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, katakanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkal. Maka Nabi memerintahkan kepada mereka untuk berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik penolong dan kepada Allah kami bertawakal. Fadzalika yawma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Maka itulah hari yang berat bagi orang-orang kafir. Hari itu tidak mudah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat adalah hari yang berat? Kenapa? Karena hari kiamat adalah hari yang penuh kesulitan, penuh kepayahan. Bayangkan saja. Seluruh manusia dari awal sampai akhir itu berada pada mahsyar. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Matahari didekatkan jarak 1 mil. Kemudian mereka disuruh berdiri menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala yang satu hari ukurannya setara dengan 50.000 tahun. Maka tentunya ini adalah hari yang berat. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Maka pada hari itulah hari yang berat. Hari itu adalah hari yang sulit bagi para nabi dan orang-orang yang bertakwa. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim merasa takut dan merasa sulit pada hari itu. Jika hari itu adalah hari yang sulit bagi para nabi, bagi orang-orang bertakwa, maka pasti akan lebih sulit bagi orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir tatkala dibangkitkan mereka telah putus asa. Putus asa dari segala kebaikan. Dan mereka yakin mereka akan binasa. Mereka, orang-orang kafir merasakan hari tersebut hari yang penuh kepayahan. Hari yang penuh dengan kebinasaan. Hari yang sangat sulit. Karena apa?
setelah hari ini juga ada hari yang lain yang mereka akan disiksa di neraka Jahannam. Dan ayat ini mafhum mukhalafahnya, pendapat kebalikannya, bahwasanya hari itu adalah hari yang tidak berat bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena orang yang beriman mengetahui setelah beratnya hari itu, mereka akan mendapatkan kenikmatan, yaitu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Kemudian ayat beralih kepada cerita yang menceritakan tentang seorang yang bernama Al-Walid Ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi, ayahnya dari Khalid bin Walid, yang mana dia orang yang sangat spesial di orang-orang Quraisy. Dia orang yang kaya, sampai-sampai kebunnya dan onta-ontanya dan kambing-kambingnya, sapi-sapinya itu terhampar di sepanjang perjalanan dari kota Taif dan sampai kota Mekah. Dia juga memiliki banyak anak. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya anak laki-lakinya berjumlah 13 orang. Saking spesial dan hebatnya Walid bin Mughirah, sampai dia diberi gelar dengan Al-Wahid, yaitu satu-satunya. Meskipun di sana ada Abu Jahal, Abu Sufyan juga hebat, tetapi Al-Walid ibn Mughirah itu lebih tua daripada kedua. Dan dikenal dengan Al-Wahid. Bahkan di sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Al-Walid berkata, "Ana Al-Wahid ibn Al-Wahid." Saya adalah satu-satunya dari putra satu-satunya. Maka dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada dia, titipan amanah ini, beliau memegahkan diri dan menggembalkan ayahnya, seolah-olah tidak ada yang menamai dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang 11, mulai menceritakan tentang Al-Walid bin Mughirah, "Dzarni wa man khalaqtu wahid." Biarlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Karena beliau yang akan nantinya itu menghina Al-Quran dengan menyatakan Al-Quran ini adalah perkataan sihir dari yang orang-orang terdahulu dan juga perkataan manusia. Maka tidak bermanfaat apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan daripada kedudukan, harta dan anak-anak yang Allah berikan kepada dia. Allah katakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku yang bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Sendirian di sini wahida, pendapat pertama menyebutkan bahwasanya wahida adalah hal dari dhamir fa'il. Yang artinya sendirian dalam melakukan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Walid Al-Mughirah, itu Al-Walid bin Mughirah itu sendirian, tidak ada yang membantu. Seolah-olah Allah memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau Muhammad mengurus dia. Biarlah aku yang mengurusnya karena aku yang menciptakan. Sebagaimana aku sendiri menciptakannya, maka aku sendiri yang mengurus kebinasaan. Pendapat yang kedua mengatakan wahidah adalah hal dari dhamir al-muqaddar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Walid bin Mughirah dalam kondisi Al-Walid itu sendirian. Artinya Al-Walid keluar dari perut ibunya tanpa harta sedikit. Kemudian Allah membuatnya menjadi kaya. Dari kekayaan ini yang membuat dia sombong. Sampai mengatakan bahwasanya tidak ada yang menandingi. Seolah-olah ayat ini membantah kesombongannya dengan berkata, sungguhnya kamu dahulu itu tidak memiliki apa-apa. Dan manusia begitu seluruhnya. Kemudian Allah beri nikmat. Dan nikmat ini kau telah kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurus engkau untuk menghancurkan diri. Nah, ayat ini adalah khitab ditujukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dalam ayat ini Allah berkata kepada nabinya, biarkan aku yang mengurus Walid itu, membinasakan itu. Dan seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersedih dengan sedihan yang sangat luar biasa terhadap gangguan Al-Walid bin Mughirah ketika menuduh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penyihir. Mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng orang-orang terdahulu. Dia pula orang yang mengajari orang-orang Quraisy untuk mencela beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari gangguan ini sangat mengganggu dan membuat sedih beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah seolah-olah Allah menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Dzarni wa man khalaqtu." Biarkan aku yang bertindak terhadap
orang yang aku sendiri telah menciptakan. Wa ja'altu lahu mala mamduda. Kemudian Allah mulai menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Al-Walid bin Mughirah. Dan aku beri kekayaan dia yang melimpah. Mamduda yang bersambung atau panjang. Dan ini sesuai dengan perkataan para ahli tafsir bahwasanya Al-Walid bin Mughirah kekayaannya itu dia terputus dari Taif sampai Mekah. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersama. Al-Walid Al-Mughirah memiliki banyak anak yang selalu bersama dia. Di antara anak-anaknya adalah Al-Walid ibn Walid, Khalid ibn Walid, dan Hisham ibn Walid. Dan 3 anaknya ini yang masuk Islam. Di antara anak yang lain ada Umarah ibn Walid, Al-As ibn Walid, Qais ibn Walid, Abdul Syam ibn Walid, dan lain. Ini merupakan peringatan kepada Al-Walid Al-Mughirah bahwasanya Allah memberikan kepadanya kenikmatan berupa anak-anak yang banyak yang selalu menemani dia ketika dia pergi, yang selalu membantu menunaikan hajat-hajatnya, yang selalu membelanya, dan ini adalah nikmat yang harus disyukuri sebenarnya. Kemudian Allah sebutkan nikmat yang lain, wa mahattu lahu tamhida. Aku beri dia kelapangan hidup seluas-luas. Walid Mughirah adalah orang yang sangat kaya raya. Kemudian Allah lanjutkan, tsumma yatma'u an azid. Dari seluruh kekayaan ini, kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Ayat ini menggambarkan bahwa seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tidak menjadikan dia qanaah, menerima. Tetapi apa? Dia tamak. Dia ingin ditambah kenikmatan dari kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Oleh karenanya percuma orang yang kaya namun tidak qanaah, karena qanaah itu membuat seorang yang kaya atau tinggi kedudukan sekalipun, punya anak banyak sekalipun, dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Karena selalu tidak puas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Sebagian ulama membahas tentang firman Allah ini, tsumma yatma'u an azid. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambah. Aku, Allah Subhanahu wa taala yang menambah. Seolah-olah ini sebagai alasan bahwasanya semua rizki yang Allah titipkan itu ada lagi dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan dari patung-patung, dari sembahan-sembahan mereka. Sehingga seharusnya mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bukan malah menyembah patung-patung dan sembahan-sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Walid itu meyakini bahwasanya yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tauhid rububiyah. Yang sebagian kaum Quraisy itu meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Cuma kesalahan mereka adalah dalam tauhid uluhiyah, mereka menyembah bukan kepada yang memberi rezeki, tapi kepada para patung dan berhala-hala mereka. Kemudian Allah lanjutkan, kalla innahu kana li ayatina anida. Sekali-kali tidak, sungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami. Itu Al-Quran. Ada yang menyebutkan bahwasanya Al-Walid berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, saya telah kaya di dunia, maka jika terjadi hari kiamat saya juga akan ingin masuk surga. Maka Allah menyebutkan, kalla, tidak mungkin. Sekali-kali tidak. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepadanya sementara dia adalah orang yang sangat menentang Al-Quran dan menuduh beliau dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka tidak mungkin orang yang seperti ini masuk surga. Bahkan Allah katakan, sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan membandingnya dengan pendakian yang memayah. Irhaq artinya payah. Su'uda artinya sambil naik. Jadi ada yang menyebutkan bahwasanya maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan yang bertambah-tambah, semakin sulit, semakin sulit. Ada pula yang mengatakan bahwasanya Allah akan mengazab dia dengan perintah untuk memanjat gunung yang sangat panas di neraka Jahannam, yang mana ketika tangannya diletakkan maka tangannya akan meleleh. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nasib Al-Walid bin Mughirah di neraka, yang mana dia akan disiksa dan alasan-alasan penyiksaannya itu yaitu ketika dia berbicara dengan kata-kata yang ngawur, kata-kata yang serampangan. Dia mengatakan innahu fakkar wa qattar. Di ayat yang 18, sehingga dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang
ditetapkan. Ini ada kaitannya tentang Al-Walid Al-Mughirah, ada ketertarikan terhadap dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar dan menyukai bacaan-bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Terkadang dia datang ke rumah Abu Bakar untuk mendengarkan Al-Qur'an. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ikrimah radhiyallahu anhu, bahwasanya Ibnu Abbas berkata bahwasanya Al-Walid bin Mughirah itu datang menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Qur'an kepadanya. Dan sepertinya Al-Qur'an itu melembutkan hatinya, yaitu membuatnya dia tertarik. Dia pun dan kabar ini sampai kepada Abu Jahal. Fa'atahu. Kemudian Abu Jahal datang kepadanya menemui Walid. Ya am, wahai pamanku, inna qaumaka yarawna an yajma'u laka mala. Sesungguhnya kaummu itu hendak mengumpulkan harta untuk. Al-Walid berkata, untuk apa? Abu Jahal berkata, untuk diberikan kepadamu karena engkau datang menemui Muhammad untuk tentang ajaran nenek moyang. Al-Walid berkata, orang-orang Quraisy telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling banyak harta. Abu Jahal berkata, maka ucapkanlah tentangnya, tentang Al-Quran. Suatu ucapan yang menjelaskan kepada kaummu bahwa engkau itu mengingkari atau membenci apa yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid adalah orang yang cerdas. Apa yang harus kita katakan? Demi Allah, dia dikatakan dengan jujur. Demi Allah, wallahi. Ma fikum rajulun a'lamu bil ash'ar minni. Tidak ada yang mengetahui syair-syair itu yang lebih paham daripada aku. Tidak ada yang mengetahui dari irama sajak, juga qasidahnya, dan syair-syair jin yang lebih paham kecuali aku. Dia berkata jujur tentang Al-Quran dengan mengatakan, wallahi, inna li qawlihi alladhi yaqulu halawah, wa inna alaihi latolawah, wa innahu lamutmirun, a'lahu mukhdiqun, asfaluhu, wa innahu la ya'lu, wa ma yu'la, wa innahu la yahtimu ma tahta. Subhanallah. Ini perkataan jujur tentang Al-Quran. Demi Allah, ucapan yang diucapkan itu manis. Dan padanya ada kenikmatan. Ini orang kafir yang mengatakan. Sesungguhnya perkataan itu bagian atasnya berbuah dan bagian bawahnya itu subur. Ucapannya itu tinggi dan tidak ada yang mengungguli. Serta bisa menghancurkan semua yang berada di bawahnya. Abu Jahal berkata, kamu tidak akan senang sampai kamu mengatakan sesuatu yang Al-Quran. Kemudian Al-Walid berkata, tinggalkan aku, biarkan aku berpikir. Jadi Al-Walid Al-Mughirah itu mengakui tentang keutamaan Al-Quran ini. Tapi apa? Tapi karena takutan ditinggalkan oleh kaumnya, maka dia berkata hal-hal yang tidak benar, yang menyelisih daripada apa yang ada di dalam hati. Kemudian innahu fakkara wa qaddar. Allah menyebutkan sungguh dia memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan. Maka Al-Walid berpikir tentang apa yang harus diucapkan tentang Al-Quran. Perkataan yang harus diucapkan dan menyelisih apa yang ada di hati. Dia disuruh mengucapkan seolah-olah dia itu benci kepada Muhammad SAW. Meskipun dia sadar bahwasanya Al-Quran itu benar. Agar apa? Agar dia itu tetap jaya dan tidak ditinggalkan oleh kaum. Sekali lagi, yang ditakutkan adalah perkara dunia, perkara yang menyelisih hati kecilnya, perkara yang dia takut ditinggalkan oleh kaumnya ketika dia beriman kepada Al-Quran. Dan Al-Walid bin Mughirah adalah orang yang cerdas. Dia sadar bahwasanya Al-Quran itu bukan sihir, bukan syair, bukan perkataan orang gila. Maka ketika dikatakan itu, maka itu tidak tepat. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Sekali lagi, celaka dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia merenung, memikirkan. Lalu, thumma abasa wa basar. Kemudian berwajah masam dan cemburu. Al-Walid bin Mughirah bingung tentang apa yang harus dia ucapkan.
Tetapi karena tekanan Abu Jahal, maka dia berpikir untuk mencari ucapan yang pantas diucapkan tentang Al-Quran ini. Tsumma adbar wastakbar. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Dia berkata Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. In hadza illa qaulul bashar. Inilah hanyalah perkataan manusia. Dan ini perkataan yang membawanya kepada siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia mengetahui bahwasanya yang akan dia katakan itu menyelisih apa yang ada di hati kecil. Jadi Al-Walid bin Mughirah tsumma adbar wastakbar, seolah dia itu bingung. Dia mau mereka-reka. Dia mau menyelisih kecerdasan yang Allah berikan kepada dia. Dia berpaling dari semua tekanan-tekanan yang menuju kepadanya. Dia terpaksa untuk bersikap sombong dan angkuh agar tetap kejayaan itu ada pada dirinya. Dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Jadi Al-Walid karena cerdas ya, dia tidak mengatakan bahwasanya in hadza illa sihir. Al-Quran ini adalah sihir. Karena orang tahu bahwa Al-Quran itu bukan sihir. Oleh karena Al-Walid mengatakan bahwasanya bahwa sihir ini Al-Quran itu berbeda dengan sihir yang diketahui orang pada waktu itu. Dia ingin menerangkan bahwa Al-Quran itu adalah sihir yang spesial yang diambil dari orang-orang dahulu. Oleh karena dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan manusia. Ini menunjukkan tentang buruknya Al-Walid bin Mughirah. Dia tahu tentang agungnya Al-Quran. Dia tahu kebenaran Al-Quran. Dia tahu kehinaan Al-Quran. Saya mengatakan, fawallahi inna liqawlihi alladhi yaqulu halawah. Wa inna alaihi la talawah. Demi cepat itu manis. Dan padanya ada kenikmatan. Dia mengakui kebenaran itu. Kebenaran Al-Quran. Tetapi apa? Tetapi apa yang dalam hatinya? Takutan terhadap dunia yang akan hilang darinya. Dia membalikkan fakta dengan perkataan yang keji tentang Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan dia dan membalas apa yang ia katakan terhadap Al-Quran dengan sa'usli saqar. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini adalah dalil bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataan manusia, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Siapa saja yang mengatakan Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad, perkataan sihir, sesuatu yang diajarkan atau dipelajari, kemudian hal-hal yang tidak layak terhadap Al-Quran, maka Allah ancam dengan neraka sakor. Jadi tidak khusus kepada Al-Walid bin Mughirah, tapi global kepada siapapun yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Wa ma adraka masaq. Dan tahukah kamu apa itu neraka sakor? Ada khilaf tentang neraka sakor. Ada yang mengatakan bahwa sakor itu adalah neraka jahannam. Ada yang mengatakan bahwasanya sakor itu adalah tingkatan ke-6 di neraka. Oleh karenanya Allah sebutkan tentang orang-orang munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sehingga orang munafik itu berada di tingkatan paling bawah dari neraka. Yang mana intinya adalah neraka sakor adalah salah satu dari nama neraka jahannam. Yang mana sifatnya adalah la tubqi wa la tadha. Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Maksudnya neraka sakor jika telah membakar maka akan membakar semuanya tanpa tersisa sedikit. Dia akan membakar rambut, tulang, daging dan lainnya. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surah Al-Ma'idah ayat 7, alladzi tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke jantung. Apa yang dunia ini? Di dunia ini bakar luarnya saja dari tubuh. Tapi api di neraka itu membakar luar dan dalam sekaligus. Tidak menyisakan sedikit. Kemudian Allah lanjutkan, lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit manusia. Sebagian ulama menyebutkan
jika neraka Sakor telah membakar, maka akan menjadi hitam, lebih hitamnya gelap malam. Karena apa? Saking panasnya api daripada neraka Sakor ini. Kemudian Allah lanjutkan, alaiha tis'ata asyar. Dan di atasnya ada 9 malaikat penjaga. Kayak tatkala ayat ini turunkan, sebagaimana orang kafir Quraisy itu sesumbar. Di antaranya Abu Jahal yang mengatakan bahwasanya, ya ma'asyara Quraisy, ama yastati kulla asyrati minkum liwahid minhum fataglibunahum. Wahai orang Quraisy, tidakkah setiap 10 orang dari kalian mampu mengalahkan satu malaikat dari mereka? Pastilah kamu dapat mengalahkan mereka. Abu Jahal sombong, sesumbar bahwasanya dia bisa mengalahkan para malaikat penjaga neraka jahanam ini. Kemudian ayat-ayat lain akan menjelaskan tentang bagaimana neraka Syakar ini yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 30 ayat pada pertemuan pertama untuk Quran surat Al-Mudaththir ini yang mana memberitahu kepada kita tentang pentingnya berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Bukan tujuannya adalah tujuan fardhi, tujuan untuk diagungkan. Tapi dalam berdakwah adalah Allah Subhanahu wa taala yang harus diagungkan dan kebenaran yang harus disampaikan walaupun kebenaran itu tidak keluar dari mulut kita. Kemudian juga pentingnya kita menjauhi sifat yang di Allah sebutkan di sini sebagai contoh adalah Al-Walid bin Mughirah untuk menjauhi sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah beri kenikmatan, tetapi kenikmatan itu malah digunakan untuk hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Membuat dia sombong dengan tidak menerima kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah melanggengkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan menjadikan nikmat itu sebagai hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dan menjadikan kita orang yang bersyukur, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Inilah yang sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini untuk sesi yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat sekalian. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak salahnya itu datangnya dari kami pribadi. Insyaallah kita bertemu pada pekan yang akan datang untuk sesi yang kedua di surat Al-Mudaththir. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.